Yo guys, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Stonehurst Asylum. Film ini juga dulu dikenal sebagai Eliza Graves. Film ini merupakan film thriller Amerika yang berkisah tentang seorang dokter muda yang sedang menjalankan proses KKN-nya di sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Stonehurst. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Eliza yang membuatnya jatuh cinta. Dia lalu berinisiatif untuk menolong dan membawa wanita itu keluar dari rumah sakit jiwa tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk saja ke alur ceritanya. Film ini mengambil latar belakang tahun 1899. Seorang profesor Universitas Oxford sedang mendemonstrasikan kasus histeria atau penyakit saraf di depan para mahasiswanya. Lalu seorang pasien wanita dibawa masuk. Wanita itu berteriak meminta tolong dan berkata bahwa dia tidak gila. Profesor itu lalu menjelaskan kepada mahasiswanya bahwa semua pasien sakit jiwa akan mengatakan bahwa mereka tidak gila. Sama halnya dengan penjahat, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Profesor itu juga memberi nasihat. Jangan percaya dengan apa yang kau dengar dan hanya setengah dari yang kau lihat. Lalu film pun dimulai. Seorang pemuda sedang menelusuri hutan. Dia tampaknya sedang tersesat. Lalu dia bertemu dengan penduduk setempat yang bersedia mengantarnya ke sebuah rumah sakit jiwa Stonehurst. Lalu sampailah dia di gerbang rumah sakit itu dan bertemu dengan penjaga di sana yang bernama Finn. Pemuda itu lalu memperkenalkan diri sebagai Dr. Edward Newgate dari Oxford. Lalu Finn mengizinkan Edward masuk dan mengantarnya ke ruangan Dr. Lamb selaku pimpinan rumah sakit di sana. Singkat waktu, Edward akhirnya bertemu dengan Dr. Lamb dan menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah sakit tersebut. Meskipun kelihatannya Dr. Lamb tidak mengharapkan kedatangan Edward, tapi dia tetap menyambut baik bantuan dari seorang dokter lulusan Oxford. Lalu Dr. Lamb mengajak Edward untuk keliling melihat rumah sakit dan melihat cara Dr. Lamb menangani pasien-pasiennya. Edward terkejut dengan metode Dr. Lamb yang tidak ortodoks. Dr. Lamb lebih mengutamakan kebahagiaan sang pasien dengan cara mempercayai apa yang diyakini oleh pasien-pasiennya. Dr. Lamb tidak setuju dengan metode membius, menyiksa hingga memenjarakan pasiennya. Lalu Edward diperlihatkan seorang pasien wanita yang menderita penyakit saraf. Seorang pasien wanita yang kita lihat di awal film sebelumnya, yang sekarang berada di rumah sakit itu. Edward sangat terpesona dengan wanita tersebut. Malam pun tiba. Edward terkagum dengan permainan piano Eliza dan memujinya. Walaupun dia berupaya menggoda Eliza juga, tetapi Edward tetap terpesona oleh kerendahan hati dan sikap hormat Eliza. Lalu tibalah waktu makan malam di malam Natal, di mana para staf dan pasien makan bersama. Dr. Lamb menjelaskan ke Edward ini juga adalah salah satu metodenya, yaitu makan bersama pasien untuk mempererat hubungan di antara mereka. Di tengah makan malam, terjadi perdebatan antara Edward dan Finn yang membuat suasana menjadi tegang. Dr. Lamb lalu menegur Finn. Untuk membuat suasana kembali adem, Finn menawarkan minuman persahabatan kepada Edward. Eliza lalu segera menendangnya, yang menyebabkan minuman itu tumpah sebelum Edward meminumnya. Lalu menyuruh Edward untuk ikut dengannya membersihkan sisa noda minuman itu. Mereka berdua lalu ke gudang makanan. Eliza memberitahunya agar segera pergi dari sini sekarang juga. Tetapi Edward menolak untuk pergi jika Eliza tidak ikut dengannya. Lalu scene beralih. Di kamar, Edward samar-samar mendengar suara ketukan dari ventilasi udara. Dia pun mengikuti dari mana suara ketukan itu berasal. Lalu sampailah dia di ruang bawah tanah, atau lebih tepatnya di penjara bawah tanah. Edward terkejut dan keheranan karena orang-orang di sana berteriak meminta tolong untuk membebaskan mereka. Ketika Edward bermaksud untuk pergi, salah satu wanita di sana bernama Mrs. Spike memanggil namanya. Edward penasaran dari mana wanita tersebut tahu namanya. Wanita itu lalu menjelaskan mengenai surat yang dikirimkan Edward ke rumah sakit ini sebelum mereka dijebloskan ke penjara. Lalu seorang bernama Dr. Salt menjelaskan apa yang terjadi, di mana Lamb dan Finn menaruh semacam obat bius di minuman mereka dan melakukan pemberontakan yang membuat mereka berakhir di sini. Dr. Salt juga memperingati Edward bahwa Lamb adalah orang gila yang berbahaya. Dia adalah seorang ahli bedah yang telah membunuh pasien-pasiennya selama masa perang. Mendengar hal itu, Edward lalu pergi menemui Eliza untuk mengajaknya pergi dari sana. Tetapi Eliza menolak. Lalu datanglah Dr. Lamb dan Finn dan membawa Edward kembali ke kamarnya. Esoknya, Edward mengambil persediaan makanan di gudang makanan dan memberikan kepada Dr. Salt dan para stafnya. Edward lalu berencana untuk membujuk Lamb dan meminta berkas kasusnya kepada Dr. Salt. Dr. Salt lalu memberitahu bahwa dia menyimpan berkas itu di lemari obat.
dalam kantornya. Dr. Saul juga memperingatkan Edward jika Lem tidak akan ragu-ragu membunuh siapa saja yang menghalangi rencananya. Lalu scene berpindah, Edward mencoba untuk mengajak Elisa dalam rencananya. Tetapi Elisa menolak untuk terlibat dan memberitahu Edward tentang kekejaman yang dilakukan Dr. Saul selama dia memimpin rumah sakit ini. Sementara itu, di penjara bawah tanah, dua staf di sana berhasil membuka jeruji jendela dan kabur. Lalu scene beralih lagi. Edward menyelinap ke ruang Dr. Lem, lalu mengambil berkas yang dikatakan oleh Dr. Saul. Pada saat melihat-lihat berkas itu, Lem dan Finn datang. Tanpa sengaja, Edward mendengar pembicaraan mereka yang akan menghabisi Dr. Saul dan para stafnya di malam pergantian tahun. Ketika Finn akan mengambil minuman di lemari tempat Edward berada, alarm berbunyi. Tanda ada orang yang melarikan diri. Edward pun tidak ketahuan. Lalu, Finn beserta anak buahnya mengejar dua staf itu hingga tibalah di ujung jurang. Salah satu dari mereka mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang itu, yang seorang lagi akhirnya menyerah. Singkat waktu, mereka akhirnya kembali ke rumah sakit itu dengan membawa mayat pria yang menyerah itu. Finn mengatakan bahwa pria itu terbunuh oleh kuda yang ditungganginya. Lem lalu segera menyuruh mayat itu untuk dimakamkan. Tetapi, Edward memeriksa mayat itu dan mendapati beberapa luka tusukan di punggungnya. Edward segera memberitahu Dr. Lem tetapi tidak dipedulikan olehnya. Edward pun melayangkan protes atas hal ini, yang membuat Lem kehilangan kendali. Keesokan harinya, saat Edward sedang memberi makan seorang pasien, Finn datang dan mengatakan bahwa Dr. Lem mencarinya. Lalu Edward mengikuti Finn ke tempat Dr. Lem. Sesampainya di sana, Lem akan melakukan metode percobaan penyembuhan dengan elektroterapi, yaitu memberi kejutan listrik di kepala pasien. Lalu Lem memaksa Edward untuk melakukannya pada Dr. Saul, yang menyebabkan Dr. Saul mengalami amnesia. Lem mengklaim bahwa metodenya itu berhasil. Singkat cerita, para penghuni rumah sakit itu melakukan persiapan untuk malam tahun baru yang sebentar lagi akan datang. Di lain tempat, Edward menemui Mrs. Spike dan bermaksud untuk membebaskan mereka malam ini juga. Mrs. Spike lalu memberi nasihat kepada Edward untuk menyembuhkan Dr. Lem. Pada saat yang lainnya sedang merayakan malam tahun baru, Finn mendatangi si perawat muda sekaligus teman kamar Elisa yang sedang menari, lalu tidak segan-segan membunuhnya. Di lain tempat, Edward pergi menuju ruangan di mana Lem dulu ditahan. Dia lalu mendapatkan sesuatu yang disembunyikan di balik dinding. Teriakan pun terdengar yang membuat semua penghuni berkumpul. Elisa sangat sedih atas kematian temannya itu. Lem lalu menganggap kematian gadis muda itu hanya sebuah kecelakaan. Mendengar pernyataan Dr. Lem dan melihat Elisa yang begitu sedih, Edward lalu pergi ke ruang champagne dan melumpuhkan salah seorang di sana. Lalu dia menyuntikkan obat bius ke botol-botol minuman itu. Selagi melakukan aksinya, Finn memergokinya dan adu jotos pun terjadi di antara mereka berdua, yang akhirnya dimenangkan oleh sang dokter muda. Singkat waktu, ketika para penghuni itu akan meminum champagne untuk menyambut tahun baru, Finn datang dan memperingati yang lainnya. Melihat hal itu, Lem memukul Edward hingga pingsan. Ketika tersadar, Edward dibawa oleh Finn ke ruang elektroterapi. Selagi mereka mempersiapkan panggung pertunjukannya, Elisa datang menemui Edward dan menanyakan apa tujuan sebenarnya Edward datang kemari. Edward lalu menjelaskan tujuan sebenarnya dia datang kemari hanya untuk Elisa. Dia melihat Elisa di kuliah kedokteran beberapa bulan yang lalu. Dia muak melihat Elisa menjadi bahan tontonan di sana dan bermaksud untuk menyelamatkan Elisa. Lalu Finn datang dan membawa Edward ke panggung pertunjukan. Singkat waktu, ketika Lem akan melakukan terapinya, Edward mengajukan permintaan terakhir, yaitu untuk melihat foto yang berada di sakunya. Lem pun mengabulkannya. Ternyata itu adalah foto dari salah satu korban Lem pada waktu dia menjadi dokter bedah. Hal itu membuat Lem terkejut dan berjalan terhuyung-huyung meninggalkan mereka dengan linglung. Finn lalu mencoba untuk mengambil alih situasi tersebut. Lalu, Elisa datang menolong Edward yang akan di-shock terapi oleh Finn. Finn pun akhirnya mati tersengat listrik. Api pun mulai menyebar dan membakar sekitar. Elisa lalu memimpin para penghuni serta staf rumah sakit untuk keluar dari sana, sedangkan Edward pergi mencari Lem. Lalu kita akan diperlihatkan scene masa lalu Lem, yang mengungkapkan Lem membunuh para pasiennya karena di bawah tekanan ekstrim. Dia mengeksekusi mereka karena tidak mau melihat mereka lebih menderita lagi. Edward akhirnya datang dan berhasil menenangkan Lem. Singkat waktu, setelah berhasil menyelamatkan mereka semua, Edward meminta Elisa untuk pergi bersamanya. Elisa mengatakan bahwa dia tidak bisa bersama Edward karena dia tidak normal. Edward lalu berkata kalau dia juga tidak normal dan dia sangat mencintai
mencintai Elisa. Lalu Edward juga memiliki rahasia yang ingin diberitahukan kepada Elisa. Singkat cerita, profesor dari Oxford di awal film tiba di rumah sakit itu bersama dengan suami Elisa. Mereka lalu menemui Mrs. Spike yang sekarang bertanggung jawab di sana. Profesor itu meminta pembebasan Elisa Graves. Mrs. Spike pun keheranan karena Elisa sudah dibebaskan 3 minggu yang lalu oleh Dr. Edward. Profesor itu lalu berkata bahwa dia sebenarnya adalah Dr. Edward Newgate. Dan orang yang kalian kenal sebagai Edward Newgate itu adalah pasien sakit jiwa yang menderita penyakit yang sangat pandai berbohong. Dan orang itu sangat terobsesi dengan Elisa Graves. Di akhir scene, kita lihat Edward dan Elisa berada di Tuscany, Italia. Mereka berdua sekarang dikenal sebagai Dr. dan Mrs. Lamb. Lalu mereka berdua menari dengan gembira di taman yang tampaknya merupakan rumah sakit jiwa lainnya yang dijalankan oleh para biarawati. Lalu film pun berakhir. Nah, gimana guys alur cerita dari film Stonehurst Asylum ini? Cukup bikin penasaran bukan? Gue mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dari alur cerita film ini. Thanks for watching and see you on next video.